Untuk melakukan sebuah penelitian psikologi, ternyata banyak banget hal-hal yang harus kita ketahui dulu. Dari mulai jenis penelitiannya, etika penelitian, instruksi atau tata cara penelitian, dan lain-lain. Nah, kami, kelompok 2 psikologi eksperimen, akan membahas tentang etika dan juga penipuan dalam penelitian psikologi. Poin pertama yang akan kita bahas adalah tentang etika dalam penelitian psikologis. Nah, dalam penelitian psikologis itu ada yang dinamakan dengan etika. Etika itu mengacu pada aturan perilaku tertulis dan tidak tertulis untuk melindungi peserta penelitian dan psikolog dari bahaya yang signifikan dan tekanan emosional. Jadi, kalau ada konflik antara peserta penelitian dan psikolog yang menjalankan eksperimen, psikolog itu harus selalu mendahulukan kepentingan pesertanya. Karena partisipasi seseorang dalam eksperimen psikologi itu harus atas kemauan sendiri. Maka dari itu, seorang peneliti itu harus memiliki etika dalam menjalankan penelitiannya. Yang pertama, seorang peneliti dalam melakukan penelitiannya harus memahami terlebih dahulu landasan sosial dalam sainsnya. Yang kedua, sebagai peneliti yang bertanggung jawab, mereka juga harus memahami nilai-nilai dalam sains. Yang ketiga, sebagai seorang peneliti, mereka juga harus menghindarkan diri dalam keterlibatan di kegiatan ilmiah yang mempunyai konflik of interest. Yang selanjutnya, seorang peneliti juga harus mendorong publikasi dan keterbukaan. Yang kelima, peneliti juga harus menjaga pemberian kredit yang adil dan seimbang. Yang keenam, sebagai seorang peneliti, mereka harus menjunjung tinggi praktik kepengarangan. Dan yang terakhir, seorang peneliti juga harus menjaga teknik percobaan dan perlakuan atas data. Penipuan dalam penelitian. A. Psikolog tidak melakukan penelitian yang melibatkan penipuan, kecuali mereka telah menentukan bahwa penggunaan teknik penipuan dibenarkan oleh nilai ilmiah, pendidikan, atau penerapan prospektif yang signifikan dari penelitian dan bahwa prosedur alternatif non-penipuan yang efektif tidak layak. B. Psikolog tidak menipu calon peserta tentang penelitian yang cukup diharapkan untuk menyebabkan rasa sakit fisik atau tekanan emosional parah. C. Psikolog menjelaskan setiap penipuan yang merupakan fitur integral dari desain dan pelaksanaan eksperimen untuk peserta sedini mungkin, sebaiknya pada akhir partisipasi mereka, tetapi tidak lebih dari kesimpulan pengumpulan data dan mengizinkan peserta untuk mendarik data mereka. Penipuan dalam penelitian psikologis adalah proses menyesatkan peserta dalam penelitian dengan sengaja atau memberi peserta informasi parsial sedemikian rupa, sehingga mereka pada dasarnya disesatkan oleh kurangnya fakta terkait. Badan Peninjau Institusional atau Institutional Review Board atau IRB meninjau setiap peneliti yang mungkin dan menentukan apakah penipuan diperlukan, yaitu jika eksperimen tidak dapat dilakukan tanpa penipuan. Jika prosedur eksperimental dianggap tidak dapat diterima oleh IRB dapat menuntut agar perubahan dilakukan dalam eksperimen hipotesis atau mungkin menolak proposal itu sama sekali. Jika prosedur eksperimental melibatkan penipuan, psikolog seharusnya memberikan formulir persetujuan yang menjelaskan kepada peserta bahwa mereka akan ditipu atau tidak mendapat informasi selama proses eksperimental. Aspek yang harus dipertimbangkan dalam merancang desain penelitian adalah kehormatan, kenyamanan, dan keamanan partisipan. Christensen 1988 juga melaporkan bahwa bukti menunjukkan bahwa eksperimen penipuan sebenarnya dirasakan oleh subjek lebih menyenangkan dan lebih bermanfaat. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh penipuan dalam suatu penelitian. Yang pertama ada ketika psikolog secara sengaja ini memberikan umpan balik yang salah atau menyesatkan peserta untuk mengubah persepsinya ketika melakukan ujian. Dan ini dapat merupakan penipuan ya. Kemudian yang kedua ada psikolog mungkin memberitahu peserta bahwa mereka akan mendapat nilai buruk ketika kuis ini akan dilaksanakan gitu, dan menyebabkan peserta mempertanyakan persepsi serta kompetensi mereka. Jadi
membuat seorang peserta bertanya-tanya dan juga memfresh mereka, itu juga merupakan sebuah penipuan. Selanjutnya yang ketiga, psikolog dapat meminta peserta untuk menonton video tanpa memberitahu mereka bahwa mereka akan diuji dari video tersebut. Jadi diuji retensi dan pemahaman mereka tentang konsep yang disajikan dalam video. Oke nih, yang terakhir, ternyata psikolog ketika mengarahkan peserta untuk percaya bahwa mereka sedang diukur dan dievaluasi dalam suatu hal ketika mereka sebenarnya diukur dan dievaluasi dalam hal yang sangat berbeda, itu juga merupakan suatu penipuan loh, karena kita memang harus benar-benar tegas ketika kita ingin melakukan penelitian bahwa kita harus memberitahu nih seorang peserta ini secara mutlak apa saja yang akan diukur dan dievaluasi. Seperti itu. Nah, ternyata dalam penelitian psikologi itu ada etika dan penipuan ya yang harus kita perhatikan. Psikolog tidak bisa langsung melakukan penelitian tanpa melihat hal-hal di belakangnya. Yang harus diperhatikan juga dengan alasan tertentu pula. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Terima kasih.